Saya atas nama Lutfi Hamid Hussein Rizmar Marpau dengan NIM 0602212021. Adapun berdirinya saya di sini ingin memenuhi tugas UAS akhir semester dengan mata kuliah yaitu pengantar ilmu sejarah dengan dosen pembimbing Bapak Hendrik Dalimuntin. Adapun saya berdiri di sini, saya ingin mengambil tema yaitu sejarah berdirinya asrama haji. Asrama haji sudah diadakan sejak pemberangkatan jamaah haji menggunakan kapal laut. Ketika itu dikenal Asrama Haji Jakarta, Persatuan Haji Indonesia. Namun kewajiban untuk masuk dalam asrama haji dimulai pada tahun 1970. Kewajiban ini terkait dengan ditetapkan Indonesia sebagai daerah endemik penyakit kolera oleh Badan Kesehatan Dunia atau yang disebut WHO. Ada ketentuan WHO yang mengharuskan warga negara Indonesia yang ingin keluar negeri dikarantina. Ada ketentuan WHO yang mengharuskan warga negara Indonesia yang ingin keluar negeri dikarantina dulu sebelum berangkat. Kondisi ini kemudian memeriksa pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan agar jamaah haji Indonesia dikarantina selama 5 hari setelah keberangkatan dan 5 hari setelah tiba di tanah air. Kewajiban karantina selama 5 hari ini berlaku hingga tahun 1972. Pada tahun 1973, masa di asrama haji menjadi 3 hari sebelum berangkat dan 3 hari setelah tiba di tanah air. Ketika itu, karena pemerintah belum mempunyai asrama haji sendiri, maka untuk keperluan karantina atau asrama haji dilakukan dengan sistem sewa pada wisma swasta, seperti Wisma Pabrik Sepatu Ciliwung, Asrama ABRI, Cilidong, Asrama KKO, Aljalan Kiwi, Asrama PAI, Cempaka Putih, dan lain-lainnya. Biaya penyewaan tersebut sangat besar. Selain itu, wisma yang disewa memang tidak dipersiapkan untuk jemaah haji, tidak beres. Kalau tidak dilengkapi sama yang dibutuhkan untuk jemaah haji. Pada tahun 1974, Direktur Jenderal Urusan Haji, Profesor Kiai Haji Farid Ma'ruf mulai merencanakan pembangunan asrama haji. Rencana itu baru bisa direalisasikan pada masa Departemen Agama di jabat Menteri Agama Alam Syah Ratu Perwiranegara dan Dirjen Urusan Haji di Jabar, Burhani Cokhandoko, yang pemerintahan pembangunan asrama haji Pondok Gede Jakarta yang lokasinya dekat dengan Bandara Halim Perdana Kusuma yang waktu itu merupakan bandara internasional penerbangan dari ke Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, jumlah jamaah haji yang menggunakan pesawat udara mengalami kenaikan sampai 3 kali lipat. Maka asrama haji pemberangkatan dikembangkan menjadi beberapa wilayah, yaitu Jakarta dan Surabaya. Selanjutnya ditambah lagi asrama haji Makassar dan Medan. Sekarang jamaah haji hanya masuk asrama haji sehari menjelang keberangkatan. Dan ketika tiba di Indonesia, tidak perlu masuk ke asrama haji lagi. Asrama haji saat itu berfungsi sebagai asrama haji embarkasi, yaitu asrama haji yang berfungsi untuk melayani calon jamaah haji dari proses awal sampai keberangkatan dan kepulangan melalui bandara haji. Jumlah asrama haji embarkasi sebanyak 13, termasuk 2 asrama haji yaitu di Gorontalo dan Mataram. Asrama haji provinsi adalah asrama haji yang berfungsi untuk melayani jamaah haji dari lingkungan wilayah provinsi guna diberangkatkan ke Tanah Suci melalui asrama haji embarkasi. Di seluruh provinsi telah dibangun asrama haji provinsi kecuali Sulawesi Barat yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Asrama haji kabupaten adalah asrama haji yang berfungsi untuk melayani jamaah haji
dari wilayah kabupaten guna diberangkatkan ke Tanah Suci melalui asrama haji provinsi dan asrama haji embarkasi. Untuk sementara ini belum seluruh kabupaten memiliki asrama haji. Berdirinya asrama haji Medan. Mengenai masalah pengadaan untuk fasilitas bagi calon jamaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, pembangunan asrama dirasakan sangat dibutuhkan sekali bagi setiap masyarakat. Karena sejak diberlakukannya Bandar Udara Polonia sebagai pangkalan untuk berangkatnya calon jamaah haji dengan rute langsung antara Medan Jeddah, maka keberadaan asrama haji memang dibutuhkan. Walau sebelum dibangunnya asrama haji ini memang sudah ada asrama transit dan asrama mukmin, di mana kedua asrama tersebut merupakan sewaan dari YPI dan milik Departemen Kesehatan. Oleh sebab itu, sehubungan dengan adanya rapat kerja oleh Gubernur Sumatera Utara dan beberapa petinggi daerah lainnya di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara, maka akhirnya pada tahun 1977 diadakan pengajuan lokasi Universitas Sumatera Utara, di mana tapak yang akan dibangun asrama haji tersebut yaitu di Desa Pangkalan Masyhur, Kelurahan Titik Kuning, Kecamatan Medan Johor, di mana yang pada saat itu lokasi tapak yang bakal dibangun tersebut merupakan tanah milik penduduk dengan keadaan tanah yang sebagian ditumbuhi lalang semak-semak, tanaman kelapa dan cengkeh, dan sebahagian lagi merupakan tanah rawa-rawa. Hingga pada akhirnya pada tahun 1978 tanah tersebut telah dibebaskan untuk dibangun menjadi asrama haji Polonia Medan dengan luas lahan 3.183 meter persegi dengan nilai 67.923.000, di mana dana tersebut berasal dari Dirjen Bimas Islam dan Utusan Haji. Kegiatan pembangunan gedung asrama haji pun mulai dilakukan secara bertahap, di mana sarana lainnya yang merupakan faktor pendukung atau kelengkapan dari standarisasi asrama dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia pada saat itu, di mana sumber dana yang pembangunan tersebut berasal dari Departemen Agama, bantuan Pemda melalui APBD, dana Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, dana dari BPAH Badan Pengelola Asrama Haji itu sendiri, dan bersumber dari sumbangan masyarakat. Di mana gedung yang dibangun seluas 300 meter pada tahun 1978 sesuai dengan dana yang tersedia pada saat itu sekitar 24.873.000. Gedung pertama yang dibangun adalah cikal bakal pertama sebagai kantor Badan Pengelola Asrama Haji Bandar Udara Polonia atau bangunan yang sekarang adalah Gedung Raudhoh. Kemudian pada tahun 1979 dibangun asrama penginapan, petugas dan pembantu P3H di sebelah barat gedung yang lama dengan luas 400 meter yang berkapasitas berkisar sampai dengan 60 orang dan menghabiskan dana sekitar 27.200.000 rupiah. Universitas Sumatera Utara di tahun 1979 dibangunlah gedung penginapan untuk calon jamaah haji dengan luas 1.114 meter dengan kapasitas 278 orang dengan menghabiskan dana sebanyak 85.500.000 rupiah. Kemudian pembangunan masjid dengan luas area 300 meter
dengan dana sebesar Rp25.750.000 dengan kapasitas 250 orang. Kemudian pada tahun 1980 dibangun asrama bertingkat 2 dengan luas 1.685 meter dengan kapasitas 400 orang, dan dibangun juga aula 1 gedung Madinatul Hujjaj dengan luas 1.500 meter, di mana dalam pembangunan tersebut menghabiskan dana sebesar Rp123.829.000, sehingga pada musim haji tahun 1982 gedung tersebut sudah dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya, dan pada tahun 1982 sampai 1983 didirikan dapur umum untuk makan para jemaah haji selama menginap di asrama. Gedung ruang makan berlantai 2 selesai dibangun pada tahun 1985 dengan luas 1.200 meter, di mana ruang makan ini dapat menampung 300 orang pada lantai 1 dan 300 orang di lantai 2 gedung Bir Ali. Tetapi setelah melalui berbagai macam perkembangan para petugas jamaah haji yang matang sejak tahun 2000 untuk konsumsi para petugas P2H dan P3H, disediakan nasi kotak dan diantarkan langsung ke tempat tugas masing-masing sesuai dengan jumlah anggotanya. Demikianlah penjelasan saya atas nama Lutfi Hamid tentang sejarah berdirinya asrama haji di Indonesia dan sejarah berdirinya asrama haji di Kota Medan ini. Ya. Saya Lutfi Hamid Hussein Yusmar Marpaung ingin undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.